Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan percobaan koloid mengenai pembuatan mayonis. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu kelompok 2 yang pertama ada saya sendiri, Komita Nafisa, dengan NIM 12120800095. Selanjutnya ada Rahayu Harpania Azahra dengan NIM 12120808097 dan Ratu Tiara Nur Fazira dengan NIM 121208101. Dalam praktikum koloid ini, dalam presentasinya, kami memiliki beberapa bahan yang akan dijabarkan. Yang pertama ada tujuan percobaan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat prosedur percobaan, yang kelima variabel yang diteliti, yang keenam hasil dari pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, dan terakhir ada dokumentasi. Pertama-tama saya akan mengenalkan tujuan percobaan dari praktikum koloid ini. Yang pertama ada mengidentifikasi kandungan gizi pada mayonaise di percobaan ini. Yang kedua ada mengidentifikasi jenis koloid pada pembuatan mayonaise. Yang ketiga ada mengidentifikasi sifat koloid pada pembuatan mayonaise. Dan landasan teori dari percobaan ini adalah, yang pertama kita mengenal apa itu koloid sendiri. Koloid itu menurut Mivaldo tahun 2010, dia mengatakan bahwa koloid merupakan suatu campuran berfase 2 yang terdiri dari fase terdispersi dan fase pendispersi atau medium pendispersi. Dengan ukuran partikel, zat terdispersi itu sekitar 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer, dan partikel koloid larutan tidak bisa dipisahkan secara fisik. Nah, jenis dari koloid sendiri itu ada emulsi, ada sol, dan ada busa. Dan praktikum koloid ini kita mengambil jenis dari emulsi cair untuk praktikum mayonaise. Nah, sifat dari koloid sendiri itu ada sifat optik, yaitu gerak Brown. Gerak Brown itu merupakan gerak partikel koloid secara zigzag dan garis lurus akibat tumbukan partikel koloid dengan molekul tersuspensi. Lalu ada sifat optik koloid yang merupakan hamburan cahaya, di mana penghamburan berkas cahaya oleh terdispersi koloid dikenal dengan efek Tyndall. Nah, selain dari pada dua sifat yang di atas, ada sifat elektrolisis yang merupakan gerakan partikel koloidnya dipengaruhi oleh medan listrik. Ada absorpsi yang merupakan gerak partikel atau ion atau senyawa yang lain pada permukaan koloid sehingga partikel koloid bermuatan. Ada koloid pelindung yang berfungsi melindungi koloid lainnya agar tidak terjadi koagulasi atau penggumpalan, dan ada dialisis yang merupakan proses menghilangkan ion pengganggu kestabilan koloid dengan membran semi-permeabel. Lalu ada koloid liofil dan liofil, yaitu pada koloid liofil sendiri, pada zat terdispersinya mengikat atau menarik medium pendispersinya. Koloid liofil yang zat terdispersinya menolak atau tidak dapat menarik medium pendispersinya. Untuk zat terdispersi dan medium pendispersi sendiri, pada zat terdispersi itu bisa dikatakan sebagai larutan yang terlarut, atau medium pendispersi bisa dikatakan juga sebagai pelarutnya. Nah, untuk selanjutnya ada alat dan bahan yang akan diterangkan oleh Saudari Ratu Tiara Nur Fazira. Kepada saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan materi mengenai koloid ini. Untuk yang selanjutnya itu ada alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan pembuatan mayones. Yang pertama ada alat yaitu baskom, mixer, sendok makan, sendok teh, terminal listrik, botol plastik, senter, sumber listrik masing-masing 1 buah. Dan untuk bahannya yaitu ada minyak sayur sebanyak 10 sendok makan, 1 buah kuning telur, cuka sebanyak 1 sendok makan, gula dan garam masing-masing setengah sendok teh. Boleh di next. Nah, untuk yang selanjutnya ada prosedur percobaan. Dilakukan 2 kali percobaan dalam pengujian kali ini, yaitu pembuatan mayones dan pengujian koloid. Untuk pembuatan mayones, yaitu mula-mula disiapkan alat dan bahannya. Kemudian dicampurkan setengah sendok teh garam dan gula ke dalam 1 sendok makan cuka. Lalu aduk hingga homogen. Setelah itu
kita pindahkan, siapkan 1 butir kuning telur dan nyalakan mixer untuk mengaduk kuning telur tersebut. Lalu, setelah warna kuning telur menjadi pucat, tambahkanlah 10 sendok makan minyak sayur secara bertahap dan sambil diaduk. Setelah semua minyak sayur telah dimasukkan ke dalam kuning telur, maka kita campurkan kuning telur tersebut dengan cuka yang sudah disiapkan tadi. Lalu mayones pun siap disajikan ketika sudah mengental. Kedua yaitu pengujian koloid. Nah, pengujian ini dapat dilakukan dengan cara mengarahkan senter ke botol berisi mayones. Amati dan bandingkan apakah cahaya senter tersebut dapat menembus dinding ketika diarahkan ke mayones atau tidak. Adapun variabel yang diangkat yaitu ada 2, yaitu yang pertama jenis koloid pada mayones. Jenis koloid pada mayones ini yaitu emulsi cair. Mayones dikatakan sebagai emulsi cair karena mayones merupakan emulsi minyak nabati dalam asam yang distabilkan oleh lemak dari kuning telur. Kuning telur memiliki daya pengemulsi lebih tinggi dibandingkan putih telur. Jadi ketika percobaan ini kita hanya menggunakan kuning telur saja. Nah, emulsi cair ini berfungsi untuk menghomogenkan serta mengecilkan partikel dalam kandungan mayones tersebut. Untuk yang kedua yaitu ada sifat koloid pada mayones. Sifat koloid pada mayones yaitu merupakan koloid liofil, yang dimana fase terdispersinya selalu tarik-menarik dengan medium pendispersinya karena disebabkan gaya partikel terdispersi dengan medium pendispersinya sangat kuat. Mungkin itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Ratu Tiara Nurfazira yang telah menyampaikan pembahasannya tadi. Sekarang adalah materi tentang hasil dari percobaan dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudari Rahayu. Kepada saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas dari pembahasan gitu dan kesimpulan. Hasil dari percobaan ini itu kalau itu terdiri dari medium, terdispersi, dan zat yang terdispersi. Nah, zat yang terdispersi ini pada mayones berupa minyak dan medium terdispersinya berupa cuka dan asam setat. Mayones dalam percobaan ini diindikasikan merupakan bagian dari emulsi, yaitu emulsi cair. Hal ini karena emulsi merupakan campuran dari 2 cairan yang biasanya tidak bergabung, seperti minyak dan air, tidak dapat saling merarutkan jika dicampurkan, yaitu seperti cairan polar dan cairan non-polar pada emulsi cair. Emulsi cair zat terdispersi dan medium terdispersinya cair seperti mayones, karena pada zat terdispersi pada mayones berupa minyak dan medium terdispersinya berupa cuka atau asam asetat. Nah, kuning telur ini bukan emulsi pure yang sangat kuat karena terdapat sejenis bahan yang memiliki tingkat kesukaran terhadap air dan minyak sekaligus gitu. Satu ujung molekul tersebut sukar air dan ujung yang lainnya sukar minyak. Oleh karena itu, bahan itu dapat dijadikan jembatan untuk mencampurkan antara bahan lemak dan bahan air. Sifat seperti itu sangat dibutuhkan dalam pengolahan berbagai jenis makanan seperti dalam pembuatan biskuit, cake, kue, mayones, dan sebagainya. Nah, pada sifat koloid terdapat banyak sifat yang di dalamnya seperti emulsi cair yang memiliki sifat termasuk koloid liofil. Hal ini karena pada fase dispersinya minyak menarik medium perdispersinya cuka karena gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium terdispersinya kuat. Selanjutnya, kesimpulan, pada mayones terdapat vitamin dan mineral seperti kalium, natrium, protein, kolesterol, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan zat besi, serta vitamin E dan K. Jenis koloid pada pembuatan mayones ini adalah emulsi cair gitu. Pada mayones, sifat koloid yang dimiliki adalah koloid liofil, yang dimana fase terdispersinya sukar menarik medium. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Rahayu yang telah menyampaikan tentang pembahasan dan kesimpulannya. Kita sudah berada di ujung dari presentasi ini. Dokumentasi dari percobaan ini bisa dilihat di foto. Ada total 6 foto. Nah, dan ya kita sudah sampai di akhir dari presentasi ini. Sudah didapati kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf karena kami masih belajar. Terima kasih, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.